Kami dan Mesaku yang mengangkat tema tentang kezaliman. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah jawaban-jawaban dari guru kita ini akan melengkapi tema bahasan kita tentang bagaimana sesungguhnya kita memahami kezaliman dan tentu saja balasan-balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bapak Saiful yang akan dijawab pertama kali oleh Ustadz Solmed. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, tadi yang disampaikan luar biasa, tapi pertanyaannya begini Ustaz. Kalau orang yang dizolimi, itu diem aja Ustaz. Kagak ngomong, kagak komplain, kagak berdoa. Nah itu, sehingga yang menzolimi kan kagak tahu Ustaz. Bahwa dia sudah menzolimi, apalagi zolimnya itu standarnya beda-beda kan, sifat orang beda-beda Ustaz. Gitu. Nah itu gimana menyikapi model zolim yang seperti apa, yang doanya diijabah, yang bisa dituntut sampai dengan akhirat, kira-kira gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ini Ustaz Solmed, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang menarik ini dalam kitab Az-Zawajir, Yazid bin Hatim pernah bilang, tidak ada rasa takut yang paling aku takutkan kecuali orang yang aku zolimi dan dia nggak punya penolong kecuali cuman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling aku takutkan ketika dia bicara, hanya Allah yang akan mengadili urusan engkau dan aku. Itu serem sudah itu. Itu paling takut itu. Bukan sama yang punya backing. Betul. Dizolimin ngadu ada backingnya. Disakitin ngadu ada pembelanya. Tapi yang paling ditakutkan ketika dia nggak punya penolong di dunia, dia cuma bilang penolong saya adalah Allah, itu yang paling ditakutkan. Nah sampai-sampai ada satu kisah, dulu seorang raja itu melihat ada seorang nelayan yang dapat ikan gede banget. Ini ikan emang diperuntukkan buat anak dan istrinya yang udah kelaparan. Begitu lewat, kepengen ikan ini. Main ambil, main rampas. Sampai di istana, tangan raja digigit. Sampai putus jarinya. Akhirnya nanya kemana-mana gak ketemu, jumpa dengan ahli hikmah. Jawaban ahli hikmah, kau minta maaf kepada orang yang ikannya kau ambil. Begitu sampai ketemu dengan nelayan, dia minta maaf, penasaran. Kok bisa nih ikan main gigit? Sampai putus tangannya. Jawaban ini nelayan simpel. Ya Rob, raja ini telah menunjukkan kekuasaannya kepadaku. Maka tunjukkan kekuasaanmu kepadanya. Masya Allah, begitu doang doanya. Enggak disumpahin jarinya putus, enggak. Dia cuman bilang, ya Allah ini raja udah nunjukin kekuasaannya kepada saya. Maka tunjukkan kekuasaanmu kepadanya. Inilah pentingnya kita berhati-hati Ji. Jangan sampai lisan kita menyakiti, tangan kita menyakiti, komen kita menyakiti, tulisan kita menyakiti. Kalau mau bicara normatif, biasanya akal sudah bilang, nih orang tersinggung nih kalau kita ngomong begini. Ini orang sakit hati kalau kita perlakukan begini. Biasanya akal udah memfilter, hati udah memfilter. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang kita tidak sadar, itu juga bisa menyakiti. Bercanda kelewatan, niatnya bercanda, tapi kelewatan gak ketemu putar balik. Bablas terus. Kita berharap mudah-mudahan ketidaktahuan kita, ketidakfahaman kita, semoga dimaafkan oleh Allah dan Allah titipkan rasa maaf kepada orang yang kita sakiti. Kan Allah bisa saja menitipkan, sudahlah kau jangan benci, kau jangan dendam. Dititipkan oleh Allah sifat pemaaf. Kata yang merasa tersakiti tapi diam aja nggak mau ngomong, ya Rob tersinggung sih. Tapi ya sudahlah aku maafkan. Teman, sahabat. Mudah-mudahan Allah titipkan rasa itu kalau memang kita tidak berniat menyakiti. Apalagi kita sudah filter. Benar-benar saya nggak paham nih kalau ini nyinggung perasaan gitu loh. Tapi ada hal-hal yang akal sudah bilang ini menyinggung ini tersakiti orang nih.
Kalau kita ngomong begini orang pasti nggak suka nih. Nah akal biasanya akan sudah mengatakan itu. Jadi dimaksud Pak Saiful tadi, diamnya kita itu menunggu keputusan Allah. Lantas bagaimana dengan orang yang memang tidak memiliki sifat seperti itu? Zolim dibalas kezoliman dengan prinsip, ini kisos ini. Ya. Kamu begitu, saya begini. Bagaimana Ustadz? Iya, kisos itu kan sesuatu yang dibolehkan. Hanya saja karena di Indonesia ini kan tidak menerapkan hukum kisos. Jadi kita jangan main kisos sendiri. Dia pukul, kita pukul balik, akhirnya berantem, adu jotos. Dibunuh, kita dendam, kita kejar lagi untuk membunuh. Enggak, kisos ini yang menerapkan pemerintah. Makanya dalam kisos itu ada kehidupan, kata Allah. Sebab orang akan ribuan kali berpikir untuk menghilangkan nyawa orang. Sekarang ini orang ngilangin nyawa orang itu kayak orang ya goreng lele. Nggak ada kasihan-kasihannya, nggak ada rasa menyesalnya. Malah kadang semakin banyak membunuh semakin jadi raja di penjara. Oh mumpung Covid nggak bisa makan di luar, udah masuk penjara aja makan dijamin. Wah. Makanya Allah tuh luar biasa. Dalam kisos itu ada kehidupan. Jadi pada saudara mau membunuh, dia langsung ingat nih. Besok gue bakal dibunuh lagi nih sama pengadilan. Gak jadi dia bunuh orang. Pada saat kita mau pukul orang, gigi orang rontok, besok dirontokin lagi gigi saya nih. Oleh hukum pengadilan. Ya mungkin DPR dan kawan-kawan bisalah buat satu hukum yang bikin orang jerak. Ya, mudah-mudahan ya entah itu bahasanya taruhlah mungkin tidak pakai ini hukum Islam, anggap aja ini hukum normatif. Iya, Normatif yang secara psikologi mencegah orang untuk membunuh, menusuk, menganiaya. Ini penting sekali. Masya Allah.